Selamat pagi Pak Nengah. Oh, selamat pagi, Bu. Nah, gimana kabarnya Pak Nengah hari ini? Kabar Astungkara baik. Astungkare, semua baik-baik saja ya Pak Nengah ya. Nah, jadi hari ini Pak Nengah akan melakukan proses kucing kepada kuci Pak Nengah yaitu Pak Komang ya. Benar-benar, Bu, benar. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pengamatan kepada Pak Nengah selama proses kucing berlangsung. Jadi di sini saya akan mengamati Pak Nengah saat melakukan proses kucing apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian rasa dan juga sesuai dengan kompetensi yang ada di kompetensi inti kucing. Begitu Pak Nengah ya? Ya, boleh, Bu, boleh. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Nengah terkait dengan proses kucing nanti. Jadi yang pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Pak Nengah kembangkan dari tiga kompetensi inti nih ke Pak Nengah? Tiga kompetensi kucing nih ke. Yang pertama presensi atau mendengarkan penuh, berusaha. Yang kedua ya untuk melakukan pertanyaan berbobot. Oh, berarti ada dua Pak Nengah yang ingin dikembangkan? Ya, itu udah proses mendengarkan. Nah, kemudian pertanyaan kedua yang akan saya berikan kepada Pak Nengah adalah tujuan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Nengah itu apa? Misalnya dari Bapak Nengah sendiri sebagai coach, kemudian dari Kuci, apa nih ke Pak Nengah? Ya, tujuan yang paling ingin saya dapatkan dari kucingnya pertama ingin mengetahui ya solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi nanti oleh rekan saya khususnya coachnya terkait dengan apa yang mereka hadapi permasalahannya, sama-sama nanti melalui menggali potensi dirinya sendiri nanti bisa mengembangkan potensinya atau potensinya melalui pengembangan dirinya nanti. Nah, baik Pak Nengah. Pertanyaan terakhir ini Pak Nengah, kembali kepada kompetensi inti kucing tadi Pak Nengah ya. Tadi Pak Nengah menyebutkan ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Nengah yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, yang ingin saya tahu kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Nengah kembangkan lagi itu Pak Nengah? Dari tiga kompetensi itu yang spesifik sekali. Memang dari awal tadi saya kan sampaikan dua dulu, tapi sekarang kompetensinya di sini kan rencana apa nanti yang bisa dikembangkan oleh Kuci itu terkait dengan solusi permasalahan yang mereka hadapi. Jadi ketiganya harus saya bisa temukan di sana, baik itu dengan hadir penuh, dan itu ada mengidentifikasi permasalahan, dan itu aksinya apa nanti yang bisa disampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti saya arahkan ke Kuci itu. Demikian, Bu. Iya, yang lebih spesifik lagi Pak Nengah yang ingin Pak Nengah ini apa namanya? Yang benar-benar Pak Nengah ingin benar-benar diiniin sama Pak Nengah itu apa sih? Dari kan ada tiga kompetensi inti, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan hadir dengan sepenuhnya. Dari tiga kompetensi ini apa yang ingin Pak Nengah apa namanya? Yang ingin sekali ditonjolkan Pak Nengah? Aksi dari itu ya, itu yang saya ingin tonjolkan dari ketiganya itu aksi nyatanya betul-betul nanti bisa dilakukan oleh Kuci itu. Baik Pak Nengah. Nah, jadi hari ini Pak Nengah akan melakukan proses coaching ya dengan Iya benar, Bu. Ya. Nah, ya baik. Semoga proses coaching yang Pak Nengah laksanakan dengan Pak Komang semoga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur tirta, rasa dan sesuai dengan tiga kompetensi inti dari coaching tadi ya Pak Nengah ya. Ya, terima kasih Bu. Saya akan melakukan kegiatan Kuci sebagai supervisi akademiknya nanti bisa
lebih banyak nanti jelas masukan arahan dari Ibu selaku observernya. Terima kasih Bu. Ya, ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Nengah nggih. Saya akhiri dulu dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Pak Nengah. Santi Om. Pagi Bu. Terus sama nggih. Swastiastu Ya. Pak Nengah. Swastiastu Pak Komang, swastiastu. Nggih, ampun niki mengganggu Pak Nengah. Nggih. Tan Ya, sibuk niki Pak Nengah. Nggak sibuk ini. Ya, bagaimana Pak Komang? Pak Nengah, ada waktu saya mau ada hal yang mau dibicarakan sedikit ini. Waktu ya ada. Ya, senang bertemu dengan Pak Komang. Ya. Ya, kalau ada ingin disampaikan silahkan. Nggih. Bagaimana kabarnya Pak Nengah? Baik. Ya. Astung Kare, hari ini baik. Ya. Bagaimana Pak Komang? Ya. Sehat? Sehat. Semua sehat Pak Nengah. Ya. Lagi sehat ya. Gini Pak Nengah. Saya ada hal yang mau di-sharingkan dulu ke Pak Nengah ini. Masalahnya di awalnya gini dulu Pak Nengah. Kan tadi pagi nih, kan siswa seperti biasa dikumpulkan di lapangan sama kesiswaan. Nah dari sana kan diumumkan kelas yang kelasnya masih belum melaksanakan pembersihan secara maksimal, bahkan masih kotor Pak Nengah. Nah salah satunya itu kelas saya Pak Nengah. Di kelas saya tadi mendengar perwaliannya siapa ini seperti itu. Jadi ya saya malu lah sedikit Pak Nengah. Nah permasalahannya dari sana memang benar Pak Nengah. Permasalahannya perwalian saya yang piket paginya itu, piket pembersihan pagi itu kan satu kali piket itu 6 orang jumlahnya Pak Nengah. Tapi yang datang pembersihan pagi itu cuman 1-2 orang saja Pak Nengah. Jadinya kan datangnya jam berapa, terus kumpulnya jam berapa, jadinya kelabakan melaksanakan pembersihan. Jadinya kelasnya dapat penilaian tadi seperti yang disampaikan kesiswaan masih kotor Pak Nengah. Saya bingung jadinya Pak Nengah, malu saya Pak Nengah. Oh ya, begitu Pak Komang. Iya Pak Nengah. Artinya Pak Komang ketemu dengan saya, artinya ya sambil tenang dulu Pak Komang ya, maaf ya Pak Komang. Berarti kemungkinan Pak Komang ada kecewa diri mungkin ya disampaikan. Kalau saya bisa tangkap permasalahannya mungkin Pak Komang sebagai di perwaliannya tadi ada kelompok kelas, kelompok siswa yang melakukan tugas hari ini piket, kan itu Pak Komang ya? Iya Pak Nengah. Nah, selanjutnya dari laporan lain bahwa tidak melakukan piket kelas, tidak melakukan pembersihan. Iya, cuman yang piketnya 1 atau 2 orang Pak. Oh 1-2 orang. Iya. Ya Bapak selaku walinya kan merasa mungkin perasaan bagaimana dengan siswanya, kan itu yang dimaksudkan. Iya. Nah kira-kira yang Pak inginkan, Pak Komang inginkan dari pertemuan ini apa kira-kira? Iya, saya pengennya biar siswa di kelas saya itu yang piket utamanya bisa masuk lebih pagi, bisa melaksanakan pembersihan di pagi hari. Kalau sudah kumpul kelasnya sudah bersih dalam dan luar kelas itu Pak Nengah. Dan lagi satu juga Pak Nengah, kesadaran perwalian saya di dalam kelas selama proses pembelajaran sampai jam pulang, utamanya dalam menjaga kebersihan kelas itu sangat kurang Pak Nengah. Ada saja guru yang komplain setiap masuk kelas itu kelasnya kotor, ada saja sampah yang berserakan, kulit permen lah, kertas lah, tisu lah, ada saja yang berserakan. Jadinya setiap guru setiap masuk kelas itu pasti lakukan pembersihan, gitu sesi berikutnya guru berikutnya pembersihan lagi. Jadi saya tujuannya biar menumbuhkan kesadaran siswa saya biar bisa melaksanakan pembersihan, bisa menjaga kebersihan kelas dan luar kelasnya juga Pak. Seperti itu Pak. Ya. Kalau saya boleh tahu, iya, apakah selama Pak Komang sebagai wali di perwaliannya itu
apakah Pak Komang sudah pernah pagi-paginya ke kelas atau bagaimana sudah pernah melakukan pembinaan kepada siswa kelas perwaliannya Pak Komang? Nah, mungkin itu masalahnya Pak Nengah. Saya selama ini kan siswa biasanya 6:30 sudah di sekolah Pak Nengah, yang piket utamanya. Tapi saya 7:15, jam 7 lah paling cepat di sekolah Pak Nengah. Terus tapi saya sudah percayakan sebenarnya ke pengurus kelasnya, utamanya ke ketua kelas Pak Nengah. Saya percayakan ketua kelas bisa mengkoordinir teman-temannya. Tapi ternyata keadaannya tidak efektif seperti itu Pak Nengah. Seperti itu kira-kira penyebabnya. Kalau saya masuk pagi jam 7 saja sudah di sekolah. Tapi siswanya sudah kumpul itu Pak Nengah, jam 7-nya itu. Oh, berarti demikian ya. Iya. Sebenarnya yang saya ingin masuk ke Pak Komang kan nanti dengan permasalahan-permasalahan yang kesadaran siswa kurang, nanti jelas mulai diri Pak Komang harus nanti bisa kira apa yang harus Pak Komang nanti bisa sampaikan di kelas itu, kira-kira apa kira-kira? Ya mungkin dari yang disampaikan kesiswaan tadi pagi Pak Nengah, saya terus terang malu. Mungkin saya setiap harinya ini bisa biar bisa masuk lebih pagi Pak Nengah. Mungkin siswa masuk 6:30, saya 6:30 juga sudah ada di sekolah untuk membantu siswa, mengawasi siswa dalam melaksanakan pembersihan kelas, utamanya yang piket ini Pak Nengah. Karena kalau cuman selama ini diawasi oleh pengurus kelasnya, oleh ketua kelasnya, terkadang juga ketua kelasnya masuk agak siangan, terus tidak didengarkan juga ketua kelasnya suruhannya. Jadi mungkin saya bisa masuk pagi untuk langsung bersama siswa untuk melaksanakan pembersihan. Saya juga ikut, bisa mengawasi juga di sana Pak. Mungkin itu bisa jadi solusi dari siswa biar bisa masuk lebih awal, lebih pagi, jadinya pembersihannya juga bisa dilaksanakan. Itu mungkin solusi pertama kira-kira yang bisa saya lakukan Pak. Nah, berarti siswanya. Nah, selain itu yang Pak Komang lakukan, ya jelas ada kira-kira rencana apa untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi siswa oleh piket itu. Pasti Pak Komang sudah ada rencana kira-kira, sehingga untuk berikutnya yang piket nanti tidak melakukan hal yang sama kemungkinan Pak Komang. Pasti Pak Komang sudah mempunyai rencana apa yang Pak Komang bisa lakukan agar siswa di kelas perwalian Pak Komang, kalau piket yang lainnya tidak sampai tidak melakukan pembersihan. Kira-kira ada perencanaan. Iya, saya juga tadi baru ngeh sih tadi Pak Ngah. Pak Ngah kan minggu lalu dapat diseminasi ke teman-teman guru terkait dengan apa dia, budaya positif, membuat keyakinan kelas itu Pak Ngah. Oh iya. Iya, mungkin bisa saya terapkan di perwalian saya Pak Ngah, membuat keyakinan kelasnya tadi. Mungkin saya dalam pembuatan keyakinan kelas itu salah satu poin yang mungkin bisa dikuatkan ke siswa mungkin tentang kesadaran untuk masuk pagi, utamanya siswa yang piket. Terus mungkin kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Mungkin seperti itu Pak Nengah. Itu mungkin keyakinan kelas mungkin Pak Nengah yang bisa saya nanti terapkan ke perwalian saya. Dan ketiga terkait yang hasil diseminasi yang Pak Nengah sampaikan kan penguatan positif di kelas. Mungkin selama ini saya di kelas itu cuma datangnya sekali dalam seminggu Pak Nengah. Mungkin saya bisa pada saat jam pelajaran saya, mungkin bisa saya kuatkan dengan pemberian afirmasi positif mungkin Pak Nengah. Bisa juga kalau ada jam teman-teman guru yang tidak bisa hadir dan memberikan tugas, mungkin saya bisa membantu mengawasi sambil memberikan penguatan yang lebih positif lagi Pak Nengah. Biar tidak cuma seminggu cuma sekali saya bisa datang di kelas itu. Jadinya selain di pagi hari, bisa di hari-hari lainnya kalau ada teman yang berhalangan hadir. Mungkin bisa seperti itu mungkin Pak Nengah.
Ya bagus sekali kalau itu yang pertama Pak Komang lakukan adalah keyakinan kelas. Iya, Tapi dengan menyampaikan hanya keyakinan kelas kepada siswanya berdasarkan arahan Pak Komang, apakah sudah cukup atau perlu ada hal-hal yang lain nanti bisa Pak Komang sampaikan di perwaliannya selain keyakinan kelas, ada kira-kira yang lain sebagai ide Pak Komang nanti supaya siswa betul-betul di kelas itu betul-betul bisa memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kelas. iya. Itu udah Pak Nengah, kan keyakinan kelasnya itu mungkin seperti yang Pak Nengah sampaikan minggu lalu, bahwa saya akan berusaha menggali bahwa keyakinan kelas itu memang muncul dari kelas itu, dan memang positif itu keyakinan kelasnya itu Pak Nengah, dan bisa ditumbuhkan memang dari kesadaran perwalian kelas saya Pak Nengah. Jadinya mungkin tidak serta-merta akan berhasil, tapi mungkin saya akan lakukan secara bertahap ini Pak Nengah. Bisa misalnya saya lihat progresnya seperti apa, nanti kalau setiap minggunya atau setiap bulannya, nanti kalau ada progresnya nanti setiap minggu dan setiap bulannya saya evaluasi lagi terhadap keyakinan kelas, afirmasi positif yang saya lakukan. Terus yang tadi saya sampaikan juga, saya ikut pagi-pagi untuk bersama-sama siswa mengontrol siswa dalam melaksanakan pembersihan kelas Pak. Mungkin seperti itu Pak. Ya, kalau itu ya sudah sebenarnya memang sih sudah bagus ya. Bagus ya, sehingga apa yang betul-betul Pak Komang arahkan ke perwaliannya itu ya saya berharap ya pasti nanti dengan arahan Pak Komang, apalagi Pak Komang sebagai walinya nanti bisa apa yang dia sampaikan Pak Komang tadi, hadir pagi, itu kan suatu terobosan bagi Pak Komang. Nah, dari itu kan Pak Komang nanti kira-kira berikan siswa sebagai tanggung jawabnya terhadap kegiatan itu sebagai Pak Komang selaku walinya, kira-kira bisa diberikan tanggung jawab kelas itu sejauh mana tanggung jawabnya, apa tanggung jawab siswa dalam melaksanakan komitmennya dia nanti di kelas sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disampaikan bersama. Kira-kira tanggung jawab apa yang bisa Pak Komang bebankan kepada siswa agar di perwalian Pak Komang nanti betul-betul dia komitmen terhadap tanggung jawabnya. Iya. Tadi sudah mungkin dikuatkan lagi dengan bahwa mereka kan sudah dibentuk piket pembersihan harian Pak Nengah. Mungkin itu biar mereka tugasnya apa di kelas yang piket seperti itu, terus yang lain yang tidak piket tugasnya juga apa, hak dan tanggung jawabnya juga apa, nanti mungkin bisa itu saya kuatkan ke perwalian saya Pak. Jadinya siswa yang piket hak dan tanggung jawabnya apa, yang tidak piket pada saat hari itu hak dan tanggung jawabnya seperti apa, mungkin bisa seperti itu saya kuatkan ke perwalian saya Pak Nengah. Artinya mereka ngerti, oh saya piket hari ini datangnya jam berapa seharusnya, saya tidak piket hari ini kira-kira bisa jam berapa juga biar tidak terlambat untuk kumpul di sekolah, di lapangan sekolah jam 7 paginya itu. Seperti itu mungkin Pak. Ya. Dan baik, kalau itu kan jelas sudah tanggung jawabnya. Nah dari itu selain Pak Komang sendiri, kira-kira ada kira-kira teman yang lain atau yang selalu mengingatkan Pak Komang agar perwaliannya betul-betul melaksanakan pembersihan, kan selain Pak Komang kan mungkin ada kira-kira siapa yang diajak untuk mengingatkan saya supaya tetaplah melakukan pembersihan di kelas itu. Iya, nanti kan saya juga koordinasi dengan tim di kesiswaan, tim di BK untuk sama-sama saling mengingatkan bahwa oh kelas perwalian saya kurangnya pembersihannya di bagian mananya, mungkin di halamannya mungkin kurang fokus dibersihkan, atau di langit-langit kelasnya mungkin masih kurang, masih ada spider wave-nya seperti itu Pak Nengah. Mungkin bisa saya koordinasikan dengan teman-teman di kesiswaan dan di BK nanti Pak Nengah. Oh, berarti saling koordinasi. Ya. Nah, saling dengan baik itu kesiswaan, BK. Kira-kira kapan nanti yang Pak Komang bisa lakukan koordinasi sehingga
tidak ada permasalahan lagi di perwalian Pak Komang. Ya. Senin depan mungkin bisa saya lakukan koordinasinya. Langsung saya masuk pagi, koordinasi dengan di tim kesiswaan dan BK dan juga pembentukan keyakinan kelas. Kebetulan saya di hari Senin juga ada jadwal di perwalian saya, Pak. Oh iya. Ya. Kira-kira ya kalau sudah Pak Komang mempunyai rasa komitmennya ada hari Senin, kira-kira apa yang bisa Pak Komang bisa tangkap dari apa yang saya sampaikan, apa kira-kira yang bisa disimpulkan menurut Pak Komang sehingga nanti Pak Komang betul-betul pertemuan ini apakah berkesan? Ya saya harap ya berkesan. Kalau tidak ya bagaimana nanti yang tidak sesuai ya jangan dilaksanakan kan demikian. Kira-kira bisa ditangkap kira-kira simpulan apa Pak? Iya Pak Nengah, mungkin biar saya tidak malu dengan di tim kesiswaan terkait dengan perwalian saya yang kelasnya kotor, mungkin itu sudah terjadi yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya bisa bangun pagi juga di awalnya dari rumah ya, bangun pagi bisa masuk lebih pagi untuk membantu teman di kesiswaan biar tidak kelas ini masih kotor, jadi bisa membantu tim kesiswaan dan juga bisa membantu perwalian saya untuk saya dampingi dalam melaksanakan pembersihan. Biar yang piket juga bisa masuk pagi karena ada saya yang mendampinginya. Terus saya akan buat keyakinan kelas Senin depan terkait dengan hal-hal yang perlu diyakini di kelas. Nanti keyakinan kelas ini bisa dievaluasi setiap minggu, mungkin setiap bulan mungkin bisa dievaluasi. Terus saya akan juga lebih sering datang ke kelas saya, utamanya kalau ada teman yang berhalangan hadir. Saya bisa datang ke kelas untuk menemani siswa saya sambil memberikan penguatan positif tentang disiplin, tentang menjaga kebersihan, juga tentang hal-hal lain yang bisa dibicarakan di kelas. Saya sambil juga mengingatkan tentang hak dan kewajiban mereka terkait yang piket dan yang tidak piket, Pak Nengah. Mungkin seperti itu, Pak Nengah. Ya. Saya sangat senang dengan komitmen Pak Komang ya. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini nanti apa sesuai tanggung jawab Pak Komang bisa disampaikan, diterapkan. Kira-kira ada lagi Pak Komang yang disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup, Pak Nengah. Terima kasih ini sudah mau mendengarkan dan bisa di-sharingkan ke saya. Jadinya saya terbesit, oh ini yang akan saya lakukan untuk kelas saya. Seperti itu, Pak Nengah. Ya. Terima kasih Pak Komang. Senang berbagi ya, walaupun ya artinya apa yang tidak ada mungkin diri saya nanti ya saya minta dari Pak Komang, jadi senang berbagi. Mudah-mudahan apa yang bagi sampaikan pada Pak Komang ada bermanfaat sehingga Pak Komang bisa menjadi suri teladan di perwaliannya pagi-pagi, menjadi role modelnya pada siswa. Ya demikian ya, mungkin terima kasih juga Pak Komang yang sudah mau menyampaikan keluh kesahnya. Nah ini tujuannya kan bersama-sama nanti kelas kita, sekolah kita menjadi ya sekolah yang baik. Kalau memang tidak ada, ya mungkin ada penyampaian saya nanti yang penyampaian tadi yang sudah tidak sesuai, mungkin mohon maaf. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan Pramana Santi Pak Komang. Terima kasih Pak Nengah. Om Santi. Om Santi. Sukses Pak Nengah. Om Swastiastu Pak Nengah, selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi Muali. Gimana ini? Gimana kabarnya Pak Nengah hari ini? Kabar, langsung harus sehat, baik. Sehat. Wah saya. Bagaimana dengan ibunya? Astungkara saya juga sehat-sehat dan baik-baik saja. Saya lihat kok Pak Nengah ini senyum-senyum ini kayaknya sedang gembira ini Pak Nengah ya? Ya, gembira aja Bu, karena tadi ya ini siswanya memuji-muji saya Pak. Pak Nengah bagus gitu ya? Ya, orang bagus ya nggih. Nggih, benar Bu. Nah, yang mau saya tanya ini nih, apa dari setelah melakukan proses coaching, kan tadi sudah melakukan proses coaching nih bersama Pak Komang. Gimana nih perasaannya? Tapi dari raut wajahnya sepertinya senang dan bahagia ini Pak Nengah. Gimana perasaannya setelah melakukan proses coaching? Ya kalau dibilang perasaannya, kalau dilihat raut wajah sih memang senang. Tapi
saat melakukan supervisi misalnya dengan teman, yang pertama saya lakukan jelas apa yang disampaikan permasalahan itu dari Pak Komang, saya juga bingung apa yang harus saya lakukan. Nah, tapi tidak masalah. Ini yang sudah saya lakukan. Pertama, saya ingin menggali potensi dari coach itu sendiri. Dari permasalahan, kira-kira apa memang benar dari dirinya sendiri ya melakukan atau mungkin dari orang ya jelas dari membuat pertanyaan saya berusaha untuk sesuai dengan alur yang pertama menanyakan tujuan itu, yang kedua ingin menyampaikan pertanyaan yang berbobot tapi yang berbobotnya jauh mana itu menurut saya juga belum begitu pas Bu. Nah itu tiga mungkin bagaimana perencanaannya. Saat itu sudah hadir penuh saya memperhatikan. Demikian, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan yang kedua, Pak Nengah. Bagaimana penampilan Pak Nengah saat jadi coach tadi dan bagaimana reaksi penampilan dari Kuci dari Pak Komang tadi setelah diberikan kucing oleh Pak saat diberikan saat proses kucing dengan Pak Nengah ini bagaimana Pak Komang sebagai kuci. Ya kalau dibilang penampilan saya duduk dengan biasa, tapi apa perasaannya mungkin rasa bungkuk atau menurut saya sudah, tapi Pak Komang sudah ya walaupun dia punya masalah karena dapat teguran dari temannya dari kesiswaan katanya di kelasnya tidak ada pembersihan loh tiket. Pak Komang itu tenang nyaman tapi awalnya dia bingung malu kadang-kadang tidak datang pagi tapi setelah dia menyadari itu semakin tenang gitu. Berarti Pak Komang sudah mampu ya menggali solusi dari permasalahannya dari proses kucing tadi, apakah sudah terlihat Pak? Luar biasa sudah dari menggali dia potensi dirinya, bagaimana solusi yang dia lakukan, itu apa yang sesuai arahannya mungkin dari teman-teman rekan sejawat, termasuk rencananya itu sudah bagus disampaikan. Nah, saya sebagai coachnya hanya saling berbagi, Pak. Kalau saya bukan karena kurang tahu permasalahan kan tidak bisa memberikan solusi. Ya, cuma saya mendengarkan sama-sama nanti bagaimana solusinya. Yang ingin saya tanyakan berikutnya Pak Nengah, kompetensi apa yang ingin Pak Nengah kembangkan dari proses kucing tadi ini yang sudah terjadi tadi? Potensi yang saya ingin kembangkan yang harus cara membuat pertanyaan berbobot itu yang harus saya lakukan. Yang kedua, bagaimana nanti saya bisa menjadi lebih tenang, terbiasa. Karena kelihatan ini kaku, karena apa yang saya lakukan belum terbiasa. Paling kompetensinya itu ya membuat pertanyaan berbobot itu yang harus saya tingkatkan melalui latihan, menonton, melalui rekan, itu saling berbagi, Bu. Nah, dari tadi kan Pak Nengah bilang memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing, bukan begitu Pak Nengah saat proses kucing tadi ya? Ya. Nah, kira-kira kalau dikasih nilai nih dari Pak Nengah dari kompetensi inti ini, kira-kira Pak Nengah dinilai berapa sih kalau dari 1 sampai 10 itu kira-kira Pak Nengah dapat nilai berapa? Awal sama sekali waktu belum mengenal coachnya ini, ya paling di bawah sekitar 4. Saya bisa di 7, Bu. Ya, 7 sudah ya dengan kemampuan di 7 kalau bilang ya sudah mulai ada peningkatan, kalau bilang cukup gitu. Ya saya targetnya harus ya 8 tapi baru kemampuan 7, Bu. Nanti bersama-sama nanti saling berbagi. Berarti 7 nilainya Pak Nengah ya? Iya, 7 saya. Kira-kira ada lagi nggak kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi biar sama nih. Dari tiga tadi kan 2 belum nih Pak Nengah, belum Pak Nengah sampaikan berapa itu kira-kira nilainya. Di rencana itu yang harus saya perencanaan betul-betul nanti saya tingkatkan, karena selain rasa berbobotnya atau pertanyaan berbobot, perencanaan ini
ya rencana aksinya ini yang saya lebih terapkan sehingga betul-betul nanti bisa menjadi suatu potensi yang baik pada diri saya. Begitu juga nanti ya bersama rekan sejawat nanti bisa saling berbagi. Baik, kira-kira targetnya Pak Nengah berapa ini untuk bisa memberikan pertanyaan berbobot? Dari tadi udah di bawah 6, kemudian sekarang udah meningkat dari 7 nih. Apakah ada targetnya untuk naik lagi Pak Nengah? Saya harus, kalau kita sebagai orang, apalagi saya sebagai guru, target harus 8. Kalau 9 tuh ya, sulit nanti. Paling tidak 8 dulu, Bu. Kalau sudah 8, nanti bagaimana orang lain menilai, ya yang cara gendingnya kan, dengan dan awak bisa depan anak yang ngadanin kan itu, Bu. Nah, gimana ya, kan itu. Ya, jadi orang lain yang nanti bisa menilai, Bu. Nah, target saya 8. Iya. Targetnya 8. Nah, tindakan apa yang dilakukan Pak Nengah untuk bisa mencapai nilai angka 8 tadi untuk memberikan pertanyaan berbobot? Tindakan yang saya harus lakukan, pertama meminta, ya jelas minta praktik baik dari teman. Yang kedua, saya harus banyak menonton atau mencari literatur sumber-sumber lain terkait dengan bagaimana sih cara melakukan kerja yang baik seperti si akademiknya, sehingga nanti saya bisa menguasai kompetensi yang ada sesuai dengan alur kita itu. Pertama jelas praktik baik dari orang lain saya sangat inginkan. Yang kedua mungkin melalui literatur, ada videonya, ada sumber-sumber lain dari ya yang sudah muncul seperti di PMM, itu yang saya harus lakukan dalam sebagai modal pembelajaran. Oke, baik Pak Nengah. Nah, sekarang saya mohon izin dan minta izin dulu nih sama Pak Nengah. Boleh nggak saya menyampaikan hasil dari pengamatan proses coaching yang dilakukan oleh Pak Nengah sebagai coach dan Pak Komang sebagai coachee? Boleh Pak Nengah? Ya, sangat terbuka, boleh. Nah, dan ini makanya disinilah apa yang saya katakan tadi, refleksi. Tanpa ada refleksi, kemungkinan saya sudah bagus cara menyampaikan benar. Sangat berterima kasih. Lanjut. Mohon izin Pak Nengah nggih. Nah, dari pengamatan proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi oleh Pak Nengah, sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian rasa, dan juga sudah memenuhi 3 kompetensi inti dari coaching tadi. Dan Pak Nengah juga sudah melakukan runut sekali dari alur Tirta tadi, sudah tujuan sudah dilaksanakan, kemudian mengidentifikasi masalah juga sudah, kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab. Pak Nengah sudah melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur Tirta secara runut. Kemudian masukan dari saya adalah tentang pertanyaan berbobot juga Pak Nengah. Jadi lebih memberikan lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee Pak Nengah nggih? Ya, siap. Kemudian yang ingin itu saja dari saya Pak Nengah, untuk masukan dari saya untuk pertanyaan berbobotnya itu saja. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang dari Pak Nengah untuk meningkatkan lagi performa dalam proses coaching ini? Misalnya apa yang akan dilakukan Pak Nengah, kemudian siapa yang akan membantu Pak Nengah dalam mencapai performa yang lebih baik lagi dalam proses coaching yang akan dilaksanakan. Ya. Terima kasih yang saya ingin dapatkan dari rekan sejawat di sekolah itu berhubungan dari cara berkomunikasi, ya saling memberikan jelas teman yang lain nanti memberikan masukan, oh ini kurang, nanti sehingga dengan model-model itu seperti tadi itu kan bagus sekali tanpa ada masukan. Ya jelas dari pihak sekolah saya di sekolah-sekolah termasuk ya teman-teman yang sudah mampu, ya itu yang saya minta nanti untuk mengarahkan, termasuk rekan-rekan di CGP juga ya sama-sama memberikan masukan. Demikian Ibu. Ya, betul sekali Pak Nengah.
Nah, proses, apa namanya, pasca observasi ini apa namanya, sudah saya lakukan kepada Pak Nengah dan, apa yang sudah, apa namanya, sudah saya sampaikan tadi, sudah sesuai dengan apa yang saya amati dan, saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang, kemudian ada perkataan saya yang menyinggung, saya mohon maaf Pak Nengah nggih. Ya, sama-sama Bu, sama-sama. Jadi ya Eee, dari saya kesalahan kurang. Nggih, saya akhiri dulu Pak Nengah nggih untuk, proses pasca observasi ini. Saya akhiri para Mas Santi, Om Santi 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 Om. Selamat pagi Pak Nengah.